Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan. Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para sahabat semua ya. Emang kalau lihat berita Jokowi ini ya nggak ada habis-habisnya. Haus kekuasaan anak sama bapak, masa mau jadi bersaing ya jadi ketua umum PSI. Ini kan walaupun nggak melanggar hukum tapi kayaknya nggak etis ya, seolah-olah haus kekuasaan. Tapi kita lihat komentar dari para netizen ya. Dari Libeskop 15, apaan sih norak, langsung angkat aja si Mulyono jadi ketum pakai drama, gimmick segala. Kemarin si Kaisang aja 2 hari jadi anggota ketum, langsung diangkat ketum, kocak loh partai gurem. Terus dari Muehe 5589, pengen tahu berapa banyaknya pendukung Pak Mul sekeluarga, lihat aja suara PSI kemarin. So yang tidak komen banyak di sosmed itu kebanyakan buzzer. Oh, berarti kalau yang di sosmed itu ternyata mungkin ya, atau mungkin itu buzzer ya yang mendukung. Terus ada DRSLAADHN 405, mantap ketua PSI Kaisang bisa digantung bapaknya, semoga lancar ya. Terus ada Mbahmu 7199, sebagai pendukung setia Jokowi silakan pilih dan centang janji yang ditepati. 1. Jokowi janji bahwa RI swasembada pangan dalam 3 tahun. Liputan 6 29 September 2014. 2. Jokowi tegaskan janjinya tak mau utang, merdeka 20 Agustus 2014. Jokowi berjanji perkuat KPK, Sindonews 26 Juni 2014. Jokowi tegas jangan calonkan Gibran Wapres, cari yang pengalaman. Ya ini apa, janjinya Jokowi ini ya, omongannya Jokowi ini diulas oleh Mbah Mo 7199. Kemudian Gibran tak tertarik mengikuti jejak Jokowi menjadi politikus. Dulu Jokowi berkali-kali janji kereta cepat haram, gunakan APBN katanya ya. Kompas 30 September 2022, jika jadi presiden Jokowi jamin Lapindo selesai, nyatanya nggak selesai. Nasional Kamis 29 Mei 2014, janji Jokowi pertumbuhan ekonomi meroket 7%, ya nyatanya nggak sampai. Kompas 20 Oktober 2020, Gibran janji setia ke PDIP mesti terdapat rekomendasi. China Indonesia 10 Februari 2020, nyatanya Gibran pengkhianat PDIP ya. Kemudian Kaisang tak ingin jadi pejabat, gaji saya lebih tinggi dari bapak, ini katanya ya. Kompas 14/01/2024, ya semua itu kan biasalah. Kemudian ada yang membalas, Arya Wardani 4050, Pak Jokowi itu presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, terlalu banyak prestasi beliau untuk disebut. Tak ada presiden sebelumnya yang membangun bendungan sebanyak Pak Jokowi ya prestasinya.
padahal itu yang bangun itu swasta, cuman yang merestui itu Jokowi gitu. Tak ada presiden sebelumnya yang berani dan mampu mengambil kekayaan alam. Loh, kok yang dikuasai asing hanya Pak Jokowi yang mampu dan berani? Ini jawabannya banyak banget ini prestasi-prestasi Jokowi ya. Tak ada presiden sebelumnya yang berani tenggelamkan kapal pencuri ikan asing kecuali Pak Jokowi. Ini zamannya Bu Susi Pujiastuti ya. Tak ada presiden sebelumnya yang berani, bisa dan mampu merebut ruang udara di Kepulauan Riau dari Singapura kecuali Pak Jokowi. Tak ada presiden sebelumnya yang bisa, mampu, bahkan terpikirkan pun tidak program hilirisasi industri, di mana semua hasil tambang dan perkebunan, pertanian dan kelola sendiri dalam negeri walaupun terancam sanksi WTO. Hanya Pak Jokowi yang bisa. Tak ada presiden sebelumnya mampu mewujudkan harga semen dan BBM sama di seluruh Indonesia kecuali Pak Jokowi. Tak ada presiden sebelumnya yang mampu membangun kereta, MRT, LRT dan kereta cepat selain Pak Jokowi. Tak ada presiden sebelumnya yang mampu bandara dan pelabuhan raksasa sebanyak Pak Jokowi. Tidak ada presiden sebelumnya yang mampu membeli dan membangun sendiri alutsista sebanyak Pak Jokowi dengan mendapatkan TOT. Tak ada presiden sebelumnya yang mampu membangun kantor pelintasan antar negara semegah Pak Jokowi. Tak ada presiden sebelumnya yang mampu merubah kelapa sawit menjadi BBM selain Pak Jokowi. Tak ada presiden sebelumnya yang mampu membuat alat pembayaran elektronik yang bisa menyaingi Mastercard dan Visa dengan kris selain Pak Jokowi. Dan terlalu banyak untuk disebut prestasi beliau sampai capek ngetiknya nih. Oh iya, bener juga, semuanya bener. Memang ada plus minusnya ya, ada yang pro dan ada yang kontra, itu tergantung perspektif masing-masing. Nah menurut saya sih ya, kita sebagai rakyat kecil ya, kalau melihat prestasi memang iya, saya akui ya, kekurangannya juga memang banyak ya. Tapi menurut saya kalau dia mau jadi, dia mau mencalonkan diri jadi ketum PSI, itu hak dia ya. Cuman kalau saingannya itu sama anaknya Kaisang, itu sepertinya walaupun nggak melanggar tapi kurang etis gitu loh. Masa bapak sama anak bersaing ikut berkontestan, kan nggak lucu gitu ya. Demikianlah pendapat saya dan pendapat para netizen yang saya bacakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.